Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu menjaga protokol kesehatan dengan jarak 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tak lupa pula adik-adik juga harus selalu berdoa. Berdoa agar wabah virus corona di negara kita segera berakhir, sehingga kita bisa belajar ke sekolah lagi, belajar tatap muka kembali di SDIT tercinta, SDIT Al-Furqan. Adik-adik, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang yang meliputi volume limas, volume prisma, volume tabung, dan volume kerucut. Untuk itu langsung saja kita mulai ya. Volume limas. Adik-adik, coba kita perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada dua buah gambar limas. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan, apakah berbentuk sama? Ya, jawabnya adalah tidak sama. Pada bagian kiri, limasnya berbentuk limas segitiga. Sedangkan pada bagian kanan, limasnya berbentuk limas segi 4. Adik-adik, untuk membedakannya bisa dilihat dari alasnya ya, pada bagian bawah itu. Kalau alasnya berbentuk segitiga, itu artinya limas segitiga. Sedangkan kalau alasnya berbentuk segi 4, itu artinya bangun ruang itu adalah limas segi 4. Oke, untuk menghitung volume limas, maka rumusnya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kenapa volume limas memakai sepertiga? Apakah ada yang tahu? Karena limas merupakan bangun ruang yang bisa dibuat dari kubus. Sebuah kubus apabila dibuat sebuah limas menjadi 3 bagian. Untuk itu volume limas menggunakan 1/3. Untuk selanjutnya, adik-adik, di sini ada gambar limas segitiga. Limas A, B, C, D. Limas segitiga, cara menghitung volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Kemudian sepertiga tetap sepertiga dikali luas alas. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Tetapi tingginya di sini adalah tinggi alas, kemudian dikali tinggi limas. Untuk selanjutnya, pada limas segi 4, rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sepertiga dikali luas alas. Luas alasnya berbentuk persegi. Untuk itu rumusnya sisi kali sisi. Kemudian dikali dengan tinggi limas. Agar lebih jelas, mari kita berlatih soal. Diketahui, sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Panjang sisinya 15 cm, tingginya 18 cm. Yang ditanyakan volume limas, kemudian dijawab. Volume adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian sepertiga dikali luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi, berarti rumusnya sisi kali sisi. Kemudian dikali tinggi limas. Kemudian mari kita hitung sepertiga dikali sisinya berapa? 15 cm dikali 15 cm, kemudian dikali 18 cm. Oke, hasilnya adalah 1350 cm3. Adik-adik jangan lupa ya, untuk satuan volume memakai kubik. Yang selanjutnya,
Diketahui, sebuah limas mempunyai alas berbentuk segitiga. Jika volumenya 75 cm3, berapa tinggi alasnya? Pada soal ini, kita diminta untuk mencari tinggi alas. Oke, karena rumus volume adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, maka untuk mencari tinggi adalah 3 dikali volume dibagi luas alas. Adik-adik, 3 di sini adalah 1/3 dibalik. Ya, 3-nya diletakkan di atas, kemudian 1-nya di bawah. Tetapi karena semua bilangan apabila dikali dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri, maka angka 1-nya boleh ditulis, boleh tidak. Nah, pada slide ini Ustazah tidak menulis angka 1 ya. Oke, langsung saja kita hitung. Pada bangun limas segitiga ini, alasnya berbentuk segitiga. Kemudian panjang alasnya 6 cm, tingginya 8 cm. Oke, kita hitung dulu luas alasnya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 6 cm dikali 8 cm. Hasilnya 24 cm kuadrat. Ingat ya adik-adik, di sini kita menghitung luas. Untuk itu, satuannya cm kuadrat. Kemudian, karena alasnya atau luas alasnya sudah diketahui, maka mari kita mencari tinggi limas. Tinggi limas sama dengan 3. Selanjutnya adalah volume prisma. Adik-adik, di sini adalah gambar prisma ya. Ya, pada bagian yang diaksir adalah bagian alas ya, bagian bawahnya. Kemudian yang huruf T itu adalah tinggi. Oke. Volume prisma rumusnya luas alas kali tinggi. Sebagai contoh, di sini Ustazah mempunyai gambar sebuah prisma. Oke. Alasnya berbentuk segitiga. Panjang alas 20 cm, tinggi alas 20 cm, sedangkan tinggi prisma 29 cm. Langsung saja kita hitung ya, luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian setengah kali 20 cm dikali 21 cm. Kemudian kita kalikan tinggi limas 29 cm. Hasilnya 6090 cm3. Jadi volume limas adalah 6090 cm3. Selanjutnya adalah tabung. Adik-adik, di sini ada gambar sebuah tabung ya. Coba adik-adik perhatikan. Pada bagian atas itu ada huruf R kecil yang artinya jari. Jari-jari itu adalah garis yang ditarik dari pinggir tabung sampai tengah-tengah atau garis tengah. Garis tengah bisa garis tengah alas atau garis tengah tutup ya. Dari garis tengah sampai ke samping itu namanya jari-jari. Sedangkan pada bagian bawah ada huruf D, itu artinya diameter. Itu adalah jarak dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung bisa alas, bisa tutup ya. Nah, untuk itu antara jari-jari dan diameter, manakah yang lebih panjang? Ya, betul sekali, yang lebih panjang adalah diameter. Itu artinya berarti jari-jari hanya setengahnya diameter. Atau dengan kata lain,
Diameter adalah 2 kali jari-jari. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian tinggi tabung adalah garis yang ke atas atau yang berdiri, kemudian alas adalah bagian bawahnya. Bagian atasnya disebut penutup. Volume tabung dirumuskan sebagai berikut. Pi dikali R kuadrat dikali T. Oke, D di sini adalah diameter garis tengah, R jari-jari, setengahnya diameter. Kemudian Pi dilambangkan dengan seperti ini ya, Dek. Pi itu apa sih? Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Untuk menghitung tabung, adik-adik harus menggunakan Pi. Pi-nya itu bisa memilih 22/7 bisa, atau memilih 3,14 juga bisa. Oke, langsung saja kita mulai ya. Latihan soal. Diketahui sebuah tabung panjang diameter alasnya 14 cm, tinggi tabung 24 cm. Yang ditanyakan volume tabung. Oke, volume rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali T. Adik-adik, di sini ada Pi. Tadi Ustazah sudah mengatakan, Pi itu adik-adik bisa memilih 22/7 atau 3,14. Nah, bagaimana cara memilihnya antara kedua pilihan tersebut? Adik-adik, untuk memilihnya, kita perhatikan dulu jari-jarinya. Pada soal ini diameternya 14. Berarti jari-jarinya berapa? Setengahnya 14. 7. Karena jari-jari 7, apakah 7 bisa dibagi dengan 22/7? Bisa, karena bisa kita memakai 22/7 saja ya. Oke, untuk itu Pi-nya 22/7, kemudian dikali jari-jarinya 7 cm. Oke, karena R-nya atau jari-jarinya kuadrat, kita kalikan 2 kali ya. Angka 7-nya dikali 7 cm, dikali 7 cm, kemudian dikali tinggi. Tinggi tabung 24 cm, hasilnya 3696 cm kubik. Untuk yang selanjutnya adalah kerucut. Adik-adik, di sini kita akan menghitung volume kerucut. Rumusnya adalah sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Oke. Kenapa sepertiga? Kasus ini seperti dengan Dimas tadi ya. Kenapa sepertiga? Karena sebuah kubus apabila dibuat kerucut maka akan menghasilkan 3 buah. Untuk itu kita memakai sepertiga. Oke, langsung saja kita ke latihan soal. Diketahui volume kerucut di samping adalah 770 cm kubik. Kemudian yang ditanyakan panjang jari-jari alasnya. Dijawab, volume sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Itu rumus untuk menghitung volume. Sedangkan pada kasus soal ini, kita disuruh untuk menghitung jari-jarinya. Untuk itu rumusnya adalah akar 3 dikali volume dibagi Pi dikali T. Langsung saja kita masukkan 3 dikali 770, kemudian dibagi 22/7 dikali 15. Oke, hasilnya 2310 dikali 7, kemudian dibagi 330. Kenapa dikali 7? Dikali 7 ini dari mana? Dikali 7 ini adalah hasil dari 22/7 pada Pi-nya ya. Ya, oke. Kemudian hasilnya adalah 49. Akar dari 49 adalah 7. Jadi panjang jari-jarinya adalah 7. Demikianlah adik-adik pembelajaran kita tentang volume bangun ruang. Pada sesi kali ini adik-adik tidak mempunyai tugas di rumah atau PR ya. Tetapi adik-adik bisa berlatih sendiri untuk mencoba menghitung volume, kerucut, limas, prisma, dan tabung.
Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.